Selamat pagi Mbak. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk melakukan edukasi? Boleh Mbak, silakan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak sudah tahu tentang gizi seimbang? Tidak begitu sih Mbak, saya hanya tahu kalau gizi seimbang itu penting untuk kesehatan. Baik, kalau gitu saya izin untuk memaparkan materi tentang gizi seimbang ya Mbak. Pemaparan materi dalam edukasi sebagaimana dimaksud dalam video bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang suatu hal. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan 2022, gizi seimbang didefinisikan sebagai susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, kemudian ini adalah hal yang sangat penting dalam gizi seimbang. Terdapat 4 pilar. Yang pertama, yaitu konsumsi makanan yang beraneka ragam dalam proporsi yang seimbang. Kedua, kita harus menerapkan pola hidup aktif dengan berolahraga. Setidaknya 3 kali seminggu, 30 menit per sesi. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Antara lain dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta sesudah memegang hewan, berkebun, buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian terakhir, pilar dari gizi seimbang yang terakhir yaitu menjaga berat badan yang ideal, yaitu normal dalam indeks massa tubuh. Cara pelaksanaan edukasi yang ditunjukkan dalam video menggambarkan bahwa proses edukasi dilakukan dengan pemaparan materi edukasi yang diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman seseorang terkait suatu hal. Nah, kemudian masuk ke dalam pedoman isi PMO. Contohnya yaitu untuk menu makan siang dengan kalori 700. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok ini bisa tersusun atas nasi dan penukarnya. Jadi satu penukar nasi biasanya terdiri atas 150 gram nasi yang setara dengan 3 centong nasi, 3 buah sedang kentang yang setara dengan 150 gram dan setara juga dengan 1,5 gelas mie kering atau 75 gram mie kering. Kemudian untuk lauk pauknya biasanya ada lauk hewani dan juga lauk nabati yang sangat baik bisa bila dikonsumsi bersama-sama karena asam aminonya akan saling melengkapi. Jadi untuk lauk hewani ini yang pertama adalah 75 gram ikan kembung yang setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit atau 80 gram, setara juga dengan 1 butir telur ayam ukuran besar 55 gram, dan setara juga dengan 2 potong daging sapi sedang seberat 70 gram. Dan untuk lauk nabatinya, satu penukar terdiri atas 100 gram tahu yang setara dengan 2 potong sedang tempe 50 gram. Nah, jadi lauk pauk ini adalah menu yang sangat kaya akan protein dan penting untuk massa otot dan juga untuk imunitas kita. Kemudian ada juga buah dan sayuran. Untuk yang buah, satu penukarnya bisa terdiri atas 150 gram pepaya yang merupakan 2 buah potong sedang dan juga 2 buah jeruk sedang yang setara dengan 110 gram serta 1 buah kecil pisang ambon seberat 50 gram. Dan untuk sayuran itu ada satu penukarnya yaitu 150 gram atau setara dengan 1 mangkuk sedang. Nah, untuk buah dan sayuran ini juga penting karena mengandung banyak mineral dan juga vitamin yang penting untuk kesehatan tubuh. Sasaran edukasi sebagaimana ditunjukkan dalam video adalah individu, tetapi juga bisa berupa kelompok maupun massa tergantung jumlah audiensnya. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyeimbangkan diet itu dan bagaimana cara kita memantau makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya? Salah satunya bisa melalui aplikasi yang tersedia di internet secara gratis. Nah, melalui aplikasi seperti ini, seperti Fat Secret dan juga MyFitnessPal yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store, kita bisa dengan mudah memantau kalori dan juga makronutrien yang sudah kita konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, ada juga beberapa makanan yang perlu kita batasi atau hindari untuk menghindari adanya risiko penyakit. Yang pertama adalah makanan atau minuman yang tinggi gula tambahan seperti minuman botolan, kue, dan untuk batas konsumsi gulanya sendiri adalah 50 gram per hari. Dan kemudian yang kedua, makanan atau minuman tinggi sodium atau natrium seperti junk food, garam, dan sebagainya. Batas konsumsi natrium harian yaitu 2000 mg. Dan kemudian yang terakhir yaitu makanan atau minuman yang tinggi lemak seperti minyak, mentega, dan lain-lain dengan batas konsumsi lemak harian 67 gram. Dari segi kedudukan, dapat dilihat dari video bahwa kedudukan antara edukator dengan peserta edukasi cenderung vertikal, yakni kedudukan edukator lebih tinggi dari peserta edukasi karena edukator cenderung lebih banyak bicara dan peserta lebih banyak mendengarkan. Nah, sekian adalah referensi yang saya gunakan untuk edukasi kali ini. Apakah sudah jelas dan kiranya apa sudah menambah pengetahuan Mbak tentang gizi seimbang? Sudah jelas.
Umumnya arah komunikasi dalam edukasi adalah satu arah atau komunikasi linear, kecuali jika terdapat umpan balik dari peserta seperti berikut yang menyebabkan komunikasi menjadi dua arah atau komunikasi interaksional. Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya saya mau tanya Mbak, kalau untuk produk siap saji seperti minuman atau makanan kemasan itu apakah masih boleh dikonsumsi dalam sehari? Sebenarnya boleh Mbak, asalkan tetap dipantau kalorinya yang bisa Mbak lihat dalam informasi nilai gizi yang biasanya tertera di setiap makanan dan minuman kemasan. Di situ juga harus diperhatikan kandungan gulanya seberapa, kandungan karbohidrat dan lemak jenuhnya seberapa, dan proteinnya berapa, dan juga diperhatikan juga takaran sajinya, apakah itu satu sajian per kemasan atau dua sajian per kemasan, karena kadang terlihat sedikit dalam informasi nilai gizi, tapi sebenarnya jika dikalikan dengan sajiannya bisa menjadi sangat besar. Nah, untuk itu jadi dihitung lagi aja Mbak, dan dipastikan supaya jangan sampai asupan gulanya ataupun karbohidrat dan lemak jenuhnya melampaui kebutuhan sehari-harinya yang direkomendasikan oleh kementerian. Itu aja sih Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Kalau itu terima kasih banyak Mbak atas waktunya untuk edukasi kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Selamat pagi Mbak, bagaimana kabarnya? Pagi Mbak, kabar saya baik. Oke Mbak, sepertinya terlihat agak lelah ya? Iya Mbak, saya agak lelah karena tadi saya habis melewati antrian yang cukup panjang untuk mengambil obat saya. Oh begitu. Oke, apakah AC-nya sudah cukup dingin? Saya rasa sudah cukup dingin Mbak. Oke, dan apa kursinya sudah nyaman? Sudah kok Mbak. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya dulu, kira-kira apakah Mbak sudah tahu tujuan kita konseling hari ini? Belum Mbak, karena saya datang ke sini atas rujukan dari dokter. Oke, apa saya boleh lihat dokumennya dulu Mbak? Ini Mbak, silakan. Terima kasih. Oke, baik Mbak. Jadi saya ingin menjelaskan dahulu terkait tujuan Mbak datang konseling hari ini. Jadi kedatangan Mbak hari ini diharapkan dapat membantu Mbak untuk menganalisis dan juga mengidentifikasi masalah-masalah dalam gaya hidup dan juga pola makan Mbak yang berkontribusi terhadap penyakit yang Mbak miliki. Sehingga nantinya harapannya kita bisa sama-sama mencari solusi untuk Mbak terapkan sehingga bisa membantu mengatasi permasalahan yang Mbak hadapi. Sebagaimana dikatakan konselor dalam video, konseling bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi klien, serta memberikan alternatif pemecahan masalah sehingga akhirnya klien mampu memutuskan sendiri solusi atas permasalahannya. Tapi kan saya sudah mendapatkan obat dari dokter untuk penyakit hipertensi saya. Kenapa saya masih perlu diet Mbak? Ya, memang benar Mbak, kalau obat dari dokter bisa membantu pemulihan penyakit hipertensi yang Mbak miliki. Tetapi akan lebih efektif jika juga disertai dengan intervensi gizi yang tepat, karena beberapa penyakit seperti hipertensi berkaitan dengan konsumsi natrium ataupun sodium yang identik dengan garam yang terlalu tinggi. Nah, sehingga di sini juga diperlukan intervensi gizi yang tepat untuk membantu mengatasi permasalahan penyakit hipertensi yang Mbak miliki. Oh begitu ya Mbak, baiklah. Dari segi proses konseling lebih kompleks dan intensif dibanding edukasi. Sebagaimana terlihat di awal video, konseling diawali dengan membangun hubungan baik dengan klien melalui kata-kata seperti apa yang bisa saya bantu, dan menanyakan apa klien merasa nyaman. Proses konseling juga melibatkan proses membangun kesadaran klien akan urgensi konseling jika mereka masih bersifat skeptis atau tidak tahu mengapa akan melakukan konseling. Contohnya seperti klien di video konseling ini, serta melibatkan analisis situasional, sehingga kemudian dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan klien, lalu dapat menentukan dan menyetujui tujuan konseling, kemudian berlanjut ke proses menggali informasi terkait permasalahan klien oleh konselor yang memerlukan keterampilan mendengarkan seperti berikut ini. Baik, jika begitu, apakah saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan terkait pola makan Mbak sehari-hari? Boleh Mbak. Mbak biasanya dalam sehari mengonsumsi apa saja Mbak, mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam, dan juga selingan? Biasanya untuk makan pagi saya suka mengonsumsi bubur ayam dengan ikan asin dan kecap yang banyak serta sayur asam. Kemudian untuk makan siang saya biasanya makan nasi ayam panggang dengan telur asin dan tumis sayur. Lalu untuk makan malam saya biasanya makan oatmeal dengan buah. Untuk selingannya saya suka makan ciki-ciki. Oh begitu ya Mbak. Kalau untuk porsinya kira-kira seberapa banyak Mbak dalam sehari-hari? Kalau buburnya biasanya satu mangkuk standar seperti dijual. Kemudian untuk makan siangnya biasanya nasinya satu porsi, satu centong, lalu satu paha atas dengan telur asin 2 butir. Lalu oatmealnya satu mangkuk standar sekitar 4 sendok makan Mbak.
Oke. Setelah menggali data, proses dilanjutkan dengan menentukan diagnosis. Contohnya seperti diagnosis gizi berikut. Terkadang dalam proses konseling, metode apresiasi juga dapat digunakan untuk memotivasi dan membuat klien merasa dihargai sebagai berikut. Baik, sebenarnya pola makan Mbak sehari-hari sudah cukup baik. Berdasarkan apa yang Mbak katakan tadi, seperti Mbak suka makan sayur, buah, dan juga porsinya cukup, dan juga tidak terlalu banyak mengonsumsi yang goreng-goreng maupun yang terlalu manis dengan gula tambahan yang melimpah-limpah. Hanya saja konsumsi garam Mbak perlu dibatasi lagi, karena masih terlalu tinggi dan jumlah sodium yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan naiknya tekanan darah sehingga Mbak mudah merasakan gejala-gejala hipertensi seperti sakit kepala, kelelahan, dan juga sesak nafas. Tapi kan sebenarnya saya tidak terlalu menambahkan banyak garam dalam masakan saya. Kok bisa konsumsi garam saya berlebihan, Mbak? Baik Mbak, memang mungkin Mbak tidak terlalu menambahkan banyak garam ke dalam masakan Mbak. Tetapi makanan-makanan yang Mbak konsumsi seperti telur asin, kecap manis, ikan asin, dan ciki-ciki itu mengandung sodium yang sangat tinggi. Sehingga apabila dikonsumsi terlalu banyak dan proporsinya tidak sesuai, akan menyebabkan kelebihan sodium yang berakibat pada tekanan darah tinggi. Nah, untuk porsi kecap manis, ikan asin, telur asin, dan ciki-ciki sendiri biasanya berapa banyak ya Mbak? Biasanya saya menambahkan 1 sendok makan kecap manis pada bubur, lalu ikan asinnya 1 sendok makan. Kemudian untuk ciki-ciki 1 bungkus standar dan telur asinnya 2 butir karena saya sangat suka telur asin. Masih dalam cakupan proses, konseling melibatkan proses membangun rasa percaya diri klien supaya klien bisa mengambil keputusan sendiri terkait penyelesaian masalahnya berdasarkan alternatif solusi yang diberikan konselor seperti di potongan video selanjutnya. Baik Mbak, kalau begitu ada beberapa solusi yang bisa Mbak pilih. Pertama, Mbak tetap bisa makan ikan asin seperti biasanya, tetapi dengan syarat bahwa konsumsi kecap manis harus dikurangi menjadi setengah sendok makan dalam 1 kali makan. Atau mungkin jika Mbak tetap ingin menggunakan 1 sendok makan kecap manis, maka bisa beralih ke kecap manis rendah sodium yang ada di pasaran. Kemudian kedua, Mbak tetap bisa menggunakan 1 sendok makan kecap manis seperti biasanya, tapi syaratnya yaitu konsumsi ikan asin harus dikurangi menjadi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Kemudian solusi yang terakhir yaitu Mbak bisa memilih antara mengonsumsi 2 butir telur asin atau ciki-ciki, sehingga apabila dalam sehari sudah mengonsumsi 2 butir telur asin, jangan lagi mengonsumsi ciki-ciki dan sebaliknya, sehingga dengan begitu konsumsi sodiumnya tidak akan berlebihan. Oh begitu ya Mbak, tapi saya takut Mbak, saya nggak bisa konsisten dengan pilihan saya. Tidak masalah Mbak, dicoba terlebih dahulu saja. Perubahan yang baik tidak harus terjadi dalam 1 malam, justru perubahan yang baik dan efektif adalah perubahan yang terjadi secara perlahan, tetapi biasanya bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Saya pun juga percaya kalau Mbak pasti bisa menerapkan perubahan pola hidup dan pola makan untuk memperbaiki kesehatan Mbak dan meningkatkan kesehatan Mbak secara keseluruhan, serta membantu pemulihan penyakit hipertensi yang Mbak miliki. Konselor mengarahkan klien untuk memutuskan suatu solusi. Solusi yang dipilih kemudian dijadikan komitmen yang akan dijunjung klien. Konselor lalu menyimpulkan sesi konseling dan memberi cues to action untuk mendukung klien dalam melaksanakan komitmennya. Contohnya seperti potongan video setelah ini. Konselor juga menginformasikan terkait evaluasi dan monitoring yang akan dilakukan pada sesi konseling berikutnya. Baik Mbak, kalau begitu saya akan berusaha untuk mengurangi konsumsi ikan asin dan ciki saja, karena saya tidak bisa Mbak kalau makan tanpa kecap manis dan telur asin. Baik Mbak, jadi kesimpulan dari sesi konseling hari ini yaitu sebenarnya pola makan Mbak secara keseluruhan sudah cukup baik. Hanya saja konsumsi sodium Mbak perlu dibatasi lagi supaya tidak berlebihan dan menimbulkan gejala hipertensi seperti sakit kepala, kelelahan, dan juga sesak nafas. Nah, di sini saya izin untuk memberikan leaflet sebagai pengingat Mbak tentang komitmen yang telah Mbak buat supaya harapannya bisa membawa perubahan positif bagi kehidupan Mbak. Dan sebelum saya mengakhiri konseling hari ini, apakah Mbak punya pertanyaan? Tidak ada Mbak. Dari segi sasaran, tentunya terlihat jelas di video bahwa sasaran konseling adalah individu atau perorangan. Kemudian, jika video konseling diamati secara keseluruhan, terlihat pula bahwa kedudukan klien dan konselor cenderung horizontal atau sejajar, di mana baik konselor maupun klien berperan sebagai pemberi dan penerima pesan. Baik, saya cukupkan sesi konseling hari ini. Saya akan memonitor dan mengevaluasi kembali perubahan pola makan Mbak dan juga peningkatan status kesehatan Mbak pada sesi konseling berikutnya. Dari segi arah komunikasi, terlihat dari video bahwa komunikasi dalam konseling berlangsung 2 arah atau merupakan komunikasi interaksional, terutama karena kedudukan konselor dan klien setara. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak.